Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah ini, yaitu SDN 20 Tanjung Batahan. Selanjutnya salawat dan salam yang selalu kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 20 Tanjung Batahan, dan seterusnya yang sama-sama yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah hadir bersama pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah mendukung dan mau bekerja sama sehingga kegiatan hari ini terlaksana. Walaupun mungkin ada yang berhalangan datang karena ada yang sakit, kita maklumi saja, acara ini tetap kita laksanakan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kegiatan kita hari ini. Kemudian satu lagi kami sampaikan juga di sini, seharusnya kegiatan kita ini akan lebih menarik jika kita menggunakan proyektor atau infocus dalam kegiatan ini. Namun karena keterbatasan sekolah kita yang letaknya terpencil dan juga alat-alatnya tidak ada atau tidak mendukung, maka kita laksanakan juga sebagaimana yang bisa kita laksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu semua, hari ini kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata yang akan kami lakukan, yang mana kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang ada pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang harus kami laksanakan. Kegiatan ini adalah penerapan atau berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu yang ada di sekolah ini. Berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang sudah kami dapatkan khususnya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, saya ingin dulu sampaikan bahwasanya tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik hanya menuntun, bukan menuntut. Karena selama ini kita menuntut anak-anak semua harus bisa ini, semua harus bisa itu. Sebenarnya sebagai pendidik kita itu hanya menuntun kodrat yang sudah ada pada anak, itu yang akan kita kembangkan. Itu tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita lanjut. Tema hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu maksudnya nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah pengertian dari budaya positif. Kemudian konsep utama budaya positif saya bacakan saja karena memang tidak bisa kita tampilkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab.
Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang mengenai posisi kontrol ini, kita akan cobakan untuk memahaminya. Silakan Bapak dan Ibu guru ini, Ibu Ade sama Bu Lati coba satu jadi A, satu jadi B. Ibu dan Bapak ini juga satu jadi A, satu jadi B. Yang A coba kepalkan tangan dari sini. Yang B, siapa yang A? Adik A, Bapak A. Yang A mengepalkan tangannya begini. Sementara yang B berusaha membuka. Boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa kalau dia mau, boleh juga dengan memberi dia uang mungkin atau hadiah. Nah, coba kira-kira Ibu B, Ibu A, coba lakukan dulu sebentar. Bagaimana caranya? Ibu Lati misalnya, ada mengepal ini, bagaimana cara dilakukannya? Merayu atau bagaimana? Merayu. Bagaimana? Coba Bu Lati dulu praktekkan merayunya. Mau nggak Bu Ade yang merayu saja? Langsung. Ya. Dan Bapak tolong buka dulu dengan tangannya. Bu Adenya mau atau tidak? Kalau tak mau, Itu dia mau atau tidak? Mau. Lihat, ada coba. oh mau. Nah, Silakan. kalau ada waktu dia mau. Nah, dari kegiatan tadi si A yang mengepal tangan dan si B yang berusaha membuka itu kita dapat belajar bahwa yang memegang kontrol itu, posisi kontrol itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Seperti Bu Ade tadi, kalau dia mau membuka, kalau dia yakin membuka itu yang terbaik, maka dia buka. Tapi kalau menurut dia membuka itu tidak baik, dia akan tetap begini karena menurut dia ini yang baik. Nah, artinya begitu. Jadi posisi kontrol itu berada di tangan kita. 3. Nah, arti yang memegang kontrol diri kita itu sebenarnya adalah kita. Tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita ingin seperti ini, membuka atau tetap menutupnya seperti ini, ada pada diri kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kitalah yang menentukan atau mengendalikan diri kita, bukan orang lain. Orang lain tidak akan bisa mempengaruhi kita. Artinya posisi kontrol. Sekarang kita lanjut. Tiga. Kita lanjutkan perubahan paradigma belajar. Nah, ada ilusi atau yang salah tanggapan. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol murid itu sebenarnya bukan guru, tapi itu adalah ilusi. Yang mengontrol murid itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kita hanya menuntun dan mengarahkan saja. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan, kita memaksakan anak, kamu harus begini, kamu harus begini, karena nanti kamu akan begini. Nah, belum tentu, itu tidak semuanya efektif. Itu hanyalah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Kadang kita membuat orang merasa bersalah, kamu kok begini, kamu kok salah begini, membuat orang merasa bersalah. Kita menganggap itu dapat menguatkan karakter dia, menguatkan karakter murid, tapi ternyata itu tidak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah kita terkadang kita orang dewasa merasa betul. Nah, kita menganggap murid ini yang selalu salah, sehingga kita selalu memaksakan kehendak kita kepada murid. Yang juga ilusi yang perubahan paradigma belajar. Sekarang kita masuk yang kedua, disiplin positif. Nah, kita sudah sering mendengar mengenai disiplin. Hampir setiap hari kita selalu bilang kepada anak-anak, ayo disiplin, ayo kita lakukan disiplin. Nah, sekarang makna disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid.
Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, yang telah salah selama ini, kita disiplin ini selalu kita kaitkan dengan orang patuh, itu dia yang disiplin. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian disiplin itu sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi disiplin ini munculnya dari diri kita sendiri tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu mengenai disiplin. Sekarang yang ketiga, kita masuk kebutuhan dasar manusia. Namanya saja kebutuhan dasar, tentu kebutuhan ini harus terpenuhi. Kalau tidak, kehidupan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang itu kira-kira menurut Bapak Ibu sama atau berbeda? Samakah atau berbeda, Kak? Berbeda, iya. Benar sekali. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang paling utama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Kalau kita lapar, kita pasti butuh makan. Kenapa kita makan? Karena kita ingin bertahan hidup. Itulah yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah kita butuh cinta dan kasih sayang. Kalau tidak kita dapatkan cinta dan kasih sayang atau perhatian, pasti ada yang lain juga yang ada kita rasakan. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Kita ingin menguasai, kita ingin dihargai oleh orang lain. Itu juga kebutuhan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kita ingin bebas, tidak ingin dikekang, tidak ingin terbelenggu oleh orang lain. Kemudian yang kelima, kesenangan. Setiap kita pasti ingin kesenangan, pasti butuh kesenangan. Sekarang ada sebuah kasus atau masalah, saya bacakan saja. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Muridnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Tadi kan Ria, dia guru di kelas 6. Dia punya murid si Agus. Agus ini setiap hari memaksa kawannya meminta makanan. Kira-kira kenapa Agus melakukan itu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi? Kenapa Agus begitu? Apa alasannya Agus kok setiap hari dia minta maksa makan kawannya? Ada alasannya. Apa kira-kira alasan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia tadi, yang 5 tadi? Ada yang bisa menjelaskan alasan si Agus? Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan apa dia? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya yang mana tadi? Bertahan hidup. Bertahan hidup karena dia lapar.
Sehingga ketika dia lapar, dia minta sama kawannya, dia paksa kawannya, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian selain itu apa lagi? Agus. Teman Agus kira-kira kasihan nggak kalau melihat Agus ini lapar? Pasti dia kasihan. Kalau teman kita kan ada lapar, kita kasihan, kita kasih. Kira-kira Agus kebutuhan apa di situ yang dia inginkan itu? Kasih sayang. Iya benar, kasih sayang, cinta dan kasih sayang, perhatian dari kawan-kawannya. Dia lapar, perhatikan saya, tolong sayangi saya, gitu. Berarti itu juga yang dibutuhkannya. Kemudian yang ketiga apa lagi kira-kira? Dia paksa kawannya, akhirnya kawannya kasih juga, walaupun sebenarnya dia nggak mau. Kebutuhan yang mana itu yang dipenuhi dia sebenarnya? Penguasaan, benar yang disampaikan ibu, penguasaan. Kawannya takut, berarti dia bangga. Oh, orang ini takut sama saya, kawan ini takut sama saya. Berarti kebutuhan dia yang penguasaan itu terpenuhi di sana. Yang keempat, apa lagi kira-kira? Bisa jadi si Agus ini dia ingin kebebasan. Bisa jadi bekal atau makanan di rumahnya dia bosan. Dia ingin makan yang dia sukai, sehingga dia minta makanan kawan-kawannya. Jadi dia juga ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Kemudian yang kelima, Agus ini bisa jadi dia itu iseng sama kawan-kawannya, minta dong makanannya sedikit, walaupun terkadang mungkin dia tidak lapar, tapi dia tetap minta karena itu kesenangan dia. Nah, jadi kesenangan dia untuk iseng sama kawan-kawannya. Jadi itu alasannya si Agus tadi dalam kasus di atas. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalnya hari ini kita datang ke SDN 20 Ranah Katakan. Pasti ada tujuannya, pasti ada motivasi kenapa kita datang hari ini. Begitu juga yang dilakukan oleh murid kita. Dia datang hari ini ke sekolah pasti ada motivasi. Apakah motivasi ini dari dalam ataupun dari luar dirinya? Kalau misalkan anak kita, murid kita datang ke sekolah, bisa jadi dari dalam dirinya dia ingin belajar. Berarti motivasi itu dari dalam dirinya. Kemudian ada juga motivasi dia takut karena nanti kalau dia nggak sekolah orang tuanya akan marah. Nah, itu juga motivasi, tapi motivasi dari luar dirinya atau eksternal dirinya. Nah, sebenarnya di dalam ini, motivasi ini yang paling penting itu adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Karena dengan demikian dia tidak akan melakukan sesuatu itu karena paksaan, tapi karena sesuatu yang memang dia inginkan, yang menurut dia memang itu yang terbaik. Dia yang akan yang terbaik. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Tujuan manusia itu berperilaku atau berbuat itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya hukuman. Murid datang ke sekolah tepat waktu, dia takut nanti kalau terlambat saya akan dihukum. Nah, berarti dia menghindari ketidaknyamanan. Itu dari eksternal namanya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seandainya saya nanti datang tepat waktu, bu guru pasti memuji saya. Bu guru nanti akan kasih hadiah pada saya. Itu juga motivasi dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang diharapkan. Dia bisa menghargai dirinya sendiri sehingga dia melakukannya itu dengan penuh kesadaran. Itu yang kita harapkan dari murid kita tadi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak
diri sendiri. Kita mampu memerintah diri kita sendiri, bukan orang lain yang memerintah kita, tapi kita sendiri. Saya harus begini, saya bisa begini, saya harus begini, saya harus melakukan ini. Jadi kitalah yang harus bisa memerintah, bukan orang lain. Itulah yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Terkadang kita melakukan sesuatu itu bukan tidak merdeka, gitu. Kita masih ditekan, kita masih merasa ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan, kita tidak laksanakan. Nah, tapi yang merdeka sebenarnya kita lakukan memang kita perintah diri kita sendiri, memang dari diri kita sendiri. Nah, sekarang selanjutnya kita program, bentuk-bentuk program kebajikan. Kebajikan itu adalah kebaikan. Ada beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, kita memberi pengakuan itu secara khusus kepada murid. Khusus kita, apakah kita panggil dia, kamu tadi begini. Nah, kita kasih apresiasi. Kemudian bisa juga kita beri pengakuan secara pribadi, tidak di depan orang banyak. Kemudian kita beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Kalau bisa semua murid itu kita beri pengakuan. Kamu hebat, kamu bagus tadi, kamu peduli sekali tadi kepada temanmu. Semua kita kasih pengakuan. Karena semua anak itu, semua murid itu punya kelebihan. Jangan mentang-mentang di kelas kita misalnya yang satu aja yang pintar matematika, kita hanya puji dia aja setiap hari. Bagus, kamu pintar, kamu hebat. Sementara kita lupakan yang lain. Yang lain juga punya potensi, juga punya kelebihan yang harus kita akui. Jadi semuanya kita akui, kita beri pengakuan kepada murid-murid kita. Kemudian kita memberi pengakuan itu secara konsisten. Konsisten itu artinya berkelanjutan. Jangan hari ini kita memberi pengakuan kepada anak-anak, 1 tahun ke depan atau 2 bulan ke depan baru kita kasih lagi pengakuan. Itu berkelanjutan. Hampir setiap hari kita lakukan pengakuan atau apresiasi kepada murid-murid kita. Kemudian yang terakhirnya itu fokus pada proses, jangan hasilnya. Misalnya murid kita sudah melakukan proses pembelajaran. Tahu-tahu nanti pas hasilnya nilainya nggak bagus. Jangan kita fokus nilainya ini, kok nilainya cuma sebegini, kok nilainya rendah begini. Tidak. Kita fokus pada proses. Kita tadi sudah perhatikan dia sudah berusaha mengerjakan dengan baik. Dia sudah berusaha bertanya pada kawannya tadi kalau dia nggak mengerti. Walaupun hasilnya tidak bagus, tapi kita fokus pada proses. Tidak apa-apa nilaimu segini. Ibu tadi sudah lihat, kamu sudah berusaha. Nah, itulah kita pengakuannya. Jadi pengakuan itu kita laksanakan pada proses juga, bukan hanya kepada hasil. Nah, sekarang kita masuk pada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, samakah hukuman dengan konsekuensi? Sejauh yang Bapak Ibu tahu, samakah hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman bagaimana biasanya menurut Bapak Ibu? Kita kan sering nih, misalnya ada anak-anak yang dia terlambat atau apa, kita kasih hukuman. Kira-kira bagaimana kalau hukuman itu? Samakan dengan konsekuensi. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Hukuman itu akan memberikan efek kepada anak yang negatif. Karena hukuman ini nanti akan menyakiti anak-anak, atau bahkan kita memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan anak. Kalau konsekuensi, kita sudah sepakati dengan anak-anak. Jika kamu begini, nanti konsekuensinya begini.
dari pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pelaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, seluruh kelas pun tertawa melihat IPA. Teman-temannya menertawakan IPA dan malahan minta IPA untuk maju lagi ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu yang dilakukan Pak Seno, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tadi bisa kita jelaskan, IPA ini dia tidak pandai menjawab pertanyaan matematika dari Pak Seno. Pak Seno ini guru matematikanya IPA. IPA tergagap-gagap sehingga tasnya terjatuh. Nah, kawan-kawannya semua tertawa, menertawakan IPA. Bahkan Pak Seno ini menunjuk hidungnya. IPA disuruh ke depan. Teman-temannya makin tertawa riuh, semuanya menertawakan si IPA. Itu kejadian di kelas. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau Bapak Ibu yang menjadi Pak Seno ini, atau rekan kita yang jadi Pak Seno, kira-kira Bapak Ibu setuju enggak yang dilakukan Pak Seno ini? Tidak. Mengapa kira-kira kita tidak setuju? Pak Seno bagaimana dia? IPA tidak bisa menjawab pertanyaannya tadi. Dia tergagap, tasnya jatuh, dia malu sekali. Nah, kita tidak setuju. Kenapa kita tidak setuju? Karena Pak Seno ini sudah menjadikan hukum untuk si IPA. IPA ini sudah merasa malu. Bisa jadi si IPA ini akan teringat seumur hidupnya, saya dulu pernah begini. Bisa jadi dia akan jadi pedendam. Bisa jadi dia akan benci pada Pak Seno, karena Pak Seno tidak menghargai dia, bahkan mempermalukannya di hadapan kawan-kawannya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno tadi? Hukuman. Benar ya Bapak dan Ibu? Oh, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati. Dan konsekuensi juga tidak sama seperti hukuman. Hukuman ini bisa membuat anak malu. Kalau konsekuensi tidak. Kalau hukuman ini berarti anak gagal jadinya. Jadi, Pak Seno ini sudah melakukan hukuman, bukan konsekuensi. Itu yang kadang-kadang kita di kelas juga seperti itu. Sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan, karena itu akan teringat oleh anak-anak kita selamanya hal-hal negatif seperti itu. Nah, hukuman dan konsekuensi ada perbedaannya. Kemudian bedanya dengan restitusi. Ada lagi istilah restitusi. Restitusi ini adalah ketika anak bermasalah, kita tidak menghukumnya, tetapi ada tindakan yang kita lakukan sehingga anak-anak ini bisa menyadari kesalahan dia itu. Perbedaan yang ketiganya itu adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan rasanya bagi murid, berarti itu hukuman. Ya kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia sudah tahu, kalau saya terlambat, Bu Guru akan begini nanti. Dia tidak akan dendam, karena dia sudah sepakati. Itu konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, itu pilihan terbaik. Kalau anak terlambat, kita panggil dulu. Jangan
kita biarkan dia dulu, nanti kita panggil ke kantor. Kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Karena kan anak-anak ini terlambat kadang-kadang bukan dia sengaja, tapi memang kadang-kadang ada keadaan dalam keluarganya yang membuat dia terlambat. Jadi itulah kita sebagai guru, kita harus melaksanakan restitusi dalam menghadapi anak-anak. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, sementara konsekuensi anak jangka waktu pendek saja dia teringatnya. Kalau hukuman tadi dia akan ingat semasa hidupnya, tetapi kalau konsekuensi tidak. Kalau dia melakukan kesalahan, dia lakukan konsekuensinya, habis begitu saja. Dia tidak akan malu, dia tidak akan dendam. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, kita kuatkan karakter untuk murid. Itu dia yang restitusi. Restitusi itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau hukuman, anak-anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman saja. Dia tidak tersakiti, tapi dia tidak nyaman. Nah, kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Ada penguatan dia dalam dirinya. Kalau saya begini, maka nanti begini. Anak-anak akan berpikir dan dia akan menyadari. Itu yang kita inginkan. Itulah beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita coba berlatih. Menurut Bapak dan Ibu, yang saya sebutkan ini nanti hukuman atau konsekuensi. Boleh nanti rekan saya menjawab, nggak apa-apa. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Sepakat dengan Bapak? Konsekuensi? Lari 2 kali lapangan karena datang terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman semua sepakat? Bapak tadi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita tahan dulu ya. Nah, kita tahan. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia sudah coret nih, nanti kita bersihkan lagi. Konsekuensi. Bapak? Hukuman. Hukuman juga. Berarti Bapak suka menghukum ini. Nanti hukuman, Bapak ini suka hukuman. Nah, berarti konsekuensi kalau ibu-ibunya, bapaknya hukuman. Yang ketiga, kita tahan dulu, nanti kita tahu jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat COVID ke sekolah. Konsekuensi. Karena COVID nih, tapi dia nggak pakai masker. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ibu-ibu, Hukuman. dua aja pilihannya Bu. Dua aja. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Tidak memakai masker ke sekolah. 15 kali kan pusat kan? Ya, push up 15 kali kamu nggak pakai Konsekuensi. masker. Ini kan COVID. Nah, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Berarti Hukuman. hukuman. Oke, kita tahan lagi. Kita lanjut dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Dia sudah coret-coret, dia ganti. Ini Hukuman. tadi saya sudah coret. Hukuman. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Ibu, konsekuensi. Bapak, Hukuman juga. hukuman juga. Kita tahan lagi. Ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Hukuman. Hukuman. Sepakat hukuman ya. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki, melepas sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Satu Ah, sekolah diminta. seperti Diminta. hitam. Diminta. Konsekuensi. Nah, Ibu, Hukuman loh. sebelah kiri. Hukuman. Bagi saya hukuman. Hukuman. Ibu, Konsekuensi. konsekuensi. Oke, kita tahan ada perbedaan. Nah, kita lanjut. Murid ini lagi berdiri di depan kelas
Ah, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 Dua kali kali. karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi itu. Hukuman itu, Pak. 2 kali kesepakatan. Karena ini bukan pelajaran PJOK. Tapi kalau dibuatnya keterangan lari 2 kali karena terlambat pada jam pelajaran PJOK, berarti itu konsekuensi. Karena dia ada hubungannya, ada manfaatnya. Tapi kalau ini tidak, itu jatuhnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman lagi. Tadi kan dia sudah coret nih, dihapus Hapus ya. lagi. Apa itu? Hapus kata ibunya, tadi kan kamu sudah coret, coba sekarang kamu hapus lagi. Apa itu? Gimana caranya? Udah dicoret pakai tip X lagi. Iya, pakai apanya? Pokoknya dia hapus lagi karena itu tadi kan salah dia. Nah, konsekuensi itu kan dia salah, dia perbaiki. Konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat COVID ke sekolah. Hukuman. Terlalu. 15. Masa masker hubungannya dengan push up? Kan tidak Kalau menyambung. PJOK. Nah, ada jatuhnya hukumannya. Kemudian digantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, ini tersikan ya, konsekuensi. Dan diambil di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Saat di situ itu namanya menyiksa anak akan tersakiti, itu hukuman. Murid diminta tidak memakai sepatu atau bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, nggak mungkin sepanjang hari dia pakai sepatu. Nanti bagaimana kakinya, kena apa itu hukuman. Udah saya rasakan. Malu juga dia kan, nah tuh kan bapak kan pernah merasakan katanya. Malu nggak pak? Hah? Malu kita kan? Malu. Mediasi sih. Apa kepedean bapak ya? Berarti syukur bapak juga nggak malu. Nah, kan kadang-kadang ada anak ini yang malunya luar biasa. Dia berjalan, malu dia. Waktu SD bapak gitu ya. Ada anak-anak ini yang malu dia, semua itu dia ingat. Allah, sebentar ibu itu katanya. Saya malu sama kawan-kawan. Kemudian baru diri di depan kelas sambil mengangkat kaki Nah, itu satu. hukuman itu bukan. Hukumannya karena tidak sesuai. Kenapa juga tidak dapat menjawab pertanyaan kok mengangkat kaki jadinya kan nggak malu juga. Malu. Jadi itu hukuman, dia akan malu, dia akan ingat seumur hidupnya. Dan itu akan menjadi catatan negatif selama pembelajaran kita. Kita lanjut ke restitusi. Pembahasannya posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ini ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kita sebenarnya setiap hari ini. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, nanti kita bisa tanya ya, saya posisi mana? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini seperti tadi yang sudah kita bacakan ceritanya tadi, akan menyakiti anak. Kata-kata yang kita keluarkan ketika anak bermasalah itu sangat besar sekali. Itu sangat menyakitkan, membuat anak malu, membuat anak dendam. Misalnya tadi ada yang tidak memakai masker, dia kasih push up 15 kali, itu sudah sebagai penghukum kita di situ. Sudah sebagai penghukum. Saya sendiri pernah melakukan itu, pernah di posisi sebagai penghukum. Tapi sebenarnya itu tidak baik. Nah, dari belajar di sini saya jadi tahu ternyata posisi penghukum ini memang sebaiknya tidak kita laksanakan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apa bedanya dengan penghukum? Pembuat merasa bersalah. Bedanya, pembuat merasa bersalah ini kata-katanya lembut. Kalau penghukum kan, kamu selalu salah, kamu selalu terlambat, kasar sekali. Kalau pembuat merasa bersalah tidak begitu. Kamu gak kasihan ya sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tapi kamu kok nggak ngerti juga. Nah, sebenarnya kita sudah membuat anak merasa bersalah. Lembut aja kita ngomong, tapi
Nah, anaknya gini dia, tapi saya salah tadi sama ibu. Nah, itu dia pembuat rasa bersalah. Karena enggak bapak ibu melakukan itu? Nah enggak, kamu nggak kasihan, belajarlah bagus-bagus. Orang tuamu udah susah-susah cari duit. Kita sering lakukan itu, membuat rasa bersalah terhadap anak, sehingga anak ini merasa bersalah. Oh iya, saya salah. Dia mencap dirinya, saya ini sudah salah. Nah, itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, teman. Nah, ada posisi kontrol guru ini sebagai teman. Ayolah belajar kita, ayolah belajar dengan ibu, ayo perhatikan ibu supaya kamu bisa nanti mengerti. Nah, itu sebagai teman. Kita menganggap anak-anak ini sebagai teman kita ajak dia, itu sebagai teman. Sering juga kita lakukan ini. Ayo semuanya kita semangat. Itu sebagai teman dari posisi kita waktu itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita sudah lebih baik daripada penghukum, membuat merasa bersalah. Sebagai teman, pemantau ini kita sudah menghargai anak. Ketika anak bersalah, kita sudah bisa tanyakan, ada apa? Kenapa kamu tadi begitu? Nah, kita sudah mulai menanyakan dia. Kita tidak langsung cap kamu salah, kamu ini, tidak. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol yang itu manajer namanya. Posisi kontrol manajer ini posisi yang paling tinggi. Posisi kontrol manajer ini kita sudah menghargai anak ini walaupun dia bersalah. Kita sudah mulai menyerahkan pada dia, kamu salah, tidak apa-apa. Ibu juga pernah salah, apa-apa salah. Pasti kamu ada alasannya pasti ada kenapa kamu tadi begini. Tidak apa-apa. Ibu tidak menyalahkan kamu, ibu tidak marah. Nah, ini juga ada posisi manajer namanya. Kita tidak lagi menyalahkan anak, kita tidak lagi membuat dia merasa bersalah. Tapi kita sudah lebih menghargai walaupun dia masih salah. Kita lanjut. Jadi posisi kontrol itu tadi ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Kalau Pak Akbar biasanya sering melakukan yang mana nih Pak? Pribadi. Iya, ya Pak, misalnya dalam pembelajaran pernah di posisi yang mana? Lebih kerap pemukul. Penghukumnya Pak. Kalau ibu Teman. teman. Kalau ibu sebelah kiri? Semuanya. Satu lagu satu. Kadang-kadang kita sebagai penghukum, iya. Kadang-kadang kita penghukum, karena kesal juga. Dan bilang nggak juga ngerti. Penghukum kita asal kita ngomong Lengkap. kadang kita merasa salah. Ayolah, kasihanlah sama ibu. Ibu udah capek nih ngajar. Kadang-kadang kita sebagai teman, ayo kata Bu Lati kan. Nah, iya, tergantung situasi. Kasusnya ini kita suka terpancing emosi, sehingga kita ini sering memang sebagai penghukum. Itulah 5 posisi kontrol. Nah, ini ada contoh pernyataan posisi kontrol guru itu. Pernyataannya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana posisi kontrolnya itu? Misalnya ada murid kita nih, nilainya kok nggak bagus, apa? Kita ngomong sama dia, lembut aja suaranya. Merasa bersalah. Nah, membuat rasa Bersalah. bersalah. Ibu kecewa, kamu kenapa kamu begini? Kita lembut aja. Cuma dia bersalah jadinya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nanti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau
salah, silakan hukum. Jadi yang harus kita Pakai. apakah manajerkan yang harus Iya Bu ya, yang penting gitu ya. Tapi pribadi Bu, zaman sekarang mending penghukum aja Bu. Iya. Enggak serius. Anak-anak zaman sekarang tuh Zaman ya, sekarang kalau dibilang baik-baik pun Nggak bisa. kecewa. nggak bisa. Ulang lagi. Nah, nanti ada pembahasan selanjutnya Pak, nanti akan terjawab mungkin. Nah, nanti Pak Akbar kan nggak jadi penghukum lagi nanti. Kasihan anak-anaknya dihukum sama Pak. Nggak keluar main kata Pak Akbar, nggak boleh Nggak keluar usah main. main. Nggak usah keluar main. Nanti anaknya minta Pak, nggak boleh keluar main belum katanya kan, nggak boleh. Kalau saya hukumnya paling Bu suruh membaca ataupun suruh Berarti hal-hal menghafal. positif. Hal positif, bukan berupa hukuman fisik tidak, jarang. Tapi itu harus disepakati juga dulu Pak. Sudah Karena tidak konsekuensi semua sudah. juga yang positif itu dampaknya bagus juga, nggak semuanya juga bagus. Karena Iya. ada hubungannya kadang. Kecuali misalnya seperti Bu Herna, guru PAI, nanti kalau ada yang terlambat dia kasih kamu hafal surat ini ya. Ya. Nah, berarti nanti karena memang pelajaran ibu itu misalnya surat itu, gitu, itu surat itu, nanti masih ada. Nah, masih ada toleransinya. Ini ada sebuah kasus. Nah, nanti ini kita tahu posisinya di mana, posisinya apa. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati sebagai guru pengganti. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengolok-olok. Ini ada kasus di sebuah kelas. Bu Wati yang menggantikan guru matematika yaitu Pak Harun yang tidak hadir. Nah, ada 2 orang murid yang tidak menghargai Bu Wati ini. Dia tidak fokus sama tugas yang dimengerjakan Bu Wati karena Bu Wati adalah guru pengganti. Tapi Bu Watinya ngomong, ayolah, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kan ibu yang menggantikan sekarang di kelas ini. Nah, kira-kira posisi Bu Wati itu sebagai apa di sana? Dalam kasus itu? teman? Teman, ya. Jadi ada posisi itu kadang kita memang harus sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang sebagai manajer, tapi jangan sebagai penghukum. Ya, ada situasi kadang memang selama ini saya pribadi pun begitu. Tapi selama ini saya sering jadi penghukum. Tapi selama ini saya sering membuat merasa bersalah. Gitu. Lanjut yang ke-6, keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar keyakinan kelas, atau bahkan mungkin di kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Kira-kira apa pengetahuan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas sejauh ini? Kan kita sering tuh. Nah, ini keyakinan kelasnya ini dipajang di dindingnya. Kira-kira apa keyakinan kelas itu? Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Ada nggak yang berpendapat? Keyakinan kelas, peraturan kelas. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas? Kalau yang sudah pernah mengerjakan aksi nyata di PMR, materi keyakinan kelas juga ada PMR. Ada yang tahu nggak? Sebelum disampaikan. Nah, kalau tidak, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu kebaikan atau prinsip universal
universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi disepakati bersama, nilai keyakinan atau nilai kebajikan yang disepakati bersama, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, tentu yang menyepakati itu adalah guru dan murid. Bisakah keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah? Bisa. Keyakinan sekolah itu ini terbentuknya dari keyakinan kelas yang sudah ada, bisa jadi keyakinan sekolah. Itu dia keyakinan kelas. Mungkin selama ini saya juga didengar kesepakatan kelas ya Pak. Ini kelas-kelasnya saya lihat ada dipajang kesepakatan kelas. Kalau di sini lebih fokusnya itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama di kelas. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas ini bedanya dengan peraturan kelas apa? Misalnya ada peraturan di kelasnya, kan misalnya di kelasnya ada pojok baca, situ ada buku, dibikinlah di situ ada tulisan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Itu namanya peraturan. Nah, kalau keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya apa itu kira-kira? Mengembalikan buku pada tempatnya. Nanti setelah dipakai, letakkan lagi. Apa nilai kebajikannya kira-kira? Disiplin dia Bu nanti. Disiplin jatuhnya Pak. Ketika dia udah ngambil, dia harus letakkan lagi ke tempatnya semula, disusun rapi juga. Atau lebih tepat ke tanggung jawab mungkin. Tanggung jawabnya juga, Iya. itunya juga. Ini nilai kebajikannya mungkin lebih tepatnya ke Bertanggung jawab ya. Memang bisa disiplin, nah, tanggung jawab nilai kebajikannya. Kemudian ada lagi, dilarang mengganggu orang lain. Kan ada juga tuh di kelasnya ada peraturan begitu. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya di situ? Kita nggak boleh ganggu kawan kita. Berarti apa nilainya itu? Menghargai. Ya Pak ya, menghargai orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilainya Itu itu? baru disiplin ya. Masuk Di tempat waktu disiplin. juga menghormati orang lain. Lain. Kita menghormati guru kita yang sudah datang duluan di kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Misalnya di kelas kita bikin gitu. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelas atau nilai kebajikannya? Kalau nanti anak-anaknya bertinju, nanti di sana ada apa? Saling menyayangi. Boleh saling menyayangi. Apa lagi? Saling menghormati, menghargai. Kalau anak kita larang dia kekerasan, tapi di sana ada nilai kebajikannya itu keselamatan. Nah, tujuan kita selamatan anak-anak kita. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Misalnya kalau di SMA itu banyak. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu bagaimana nanti kalau kita pakai? Apa nilai kebajikannya di situ? Kesehatannya Pak. Nah, kesehatan, keselamatan juga. Keselamatan. Keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri misalnya. Apa nilainya di situ? Kita nggak serobot. Orang udah duluan, kita di belakang, masa kita Tertib. mau di depan? Tertib. Tertib. Berarti tertib itu kita menghargai orang lain juga. Menggunakan masker seperti tadi. Apa nilai kebajikannya? Kesehatan. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas. Apa itu? Keselamatan Bu. Keselamatan Jatuh nanti. juga, keamanan juga. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi itu dia tadi beda peraturan itu dengan keyakinan. Nah, sekarang kita lanjut segi 3 restitusi. Apa
itu? Pernah tak Bapak Ibu mendengar segitiga restitusi? Belum mungkin ya Pak ya. Kalau sudah buka aksi nyata di PMM, ini juga ada pelatihan menterinya, juga ada ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi namanya juga segitiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan. Nah, kemudian memberikan penawaran bukan pemaksaan. Itu dengan restitusi. Ada segitiga restitusi, kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Dia berbentuk segitiga. Langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang bermasalah atau kasus, yang pertama yang kita lakukan kalau kita melaksanakan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nanti akan kita lihat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah restitusi ini kita langsung nanti bisa praktekkan di kelas kita. Kita lihat yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Seperti tadi yang saya jelaskan juga. Apa kata-kata yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas? Misalnya anak dia ada kasus, dia terlambat, atau dia tadi mau marah-marah sama kawannya, dia mencontek sama kawannya, dia marah, atau dia terlambat masuk kelas karena main-main di luar. Nah, kita stabilkan dulu identitas dia. Kita bilang sama dia, kenapa kamu tadi begini? Ini benar atau salah? Salah Bu, katanya. Misalkan, tidak apa-apa, salah. Ibu juga begitu dulu waktu sekolah di SD. Ibu sering terlambat juga. Ibu sering juga terlambat masuk karena keasikan main. Itu kita sudah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dia sehingga dia merasa berarti saya tidak salah. Kita tidak boleh tanamkan pada diri anak saya salah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Baru kita sampaikan pada dia, kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi terlambat. Coba ceritakan pada ibu. Nah, nanti anak-anak ini akan apa? Bisa dihargai. Dia ceritakan, saya tadi terlambat, maaf Bu, masuk karena saya asik main. Anak akan bercerita, dia mulai merasa dihargai karena kita tidak salahkan dia. Misalnya kita juga bisa bilang, nggak apa-apa, untuk menghargai kamu begitu. Nah, itu juga bisa kata-katanya. Nah, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan pada anak-anak tadi. Nah, kira-kira kalau hal ini keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan ini? Anak ini kan mikir, oh iya Bu, keyakinan kelas yang ini. Nah, kita tanya lagi, bagaimana kira-kira kamu seperti apa ke depannya? Oh, saya akan berubah Bu, saya akan begini, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, saya ingin melakukan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini anak-anak ini bisa dihargai. Nanti ibu ini tidak marah, ibu ini tidak menyalahkan saya. Itu dia menanyakan keyakinan, itu yang ketiga. Nah, kita lanjut. Sebenarnya ini ada videonya juga. Saya lihatkan dari jauh aja. Sayang juga nanti kalau lihatkan. Nah, ini yang ada. Ini video penerapan segitiga restitusi di kelas yang saya lakukan. Ini ya, ada kasusnya. Kasusnya di sini Amira, anak kelas 4. Dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini bisa kita lakukan restitusi, segitiga restitusi. Nah,
ini contoh kemarin yang sudah saya laksanakan di sini. Sebenarnya ada 2 kasus. Nah, ini untuk contoh saja. Nah, menstabilkan identitas kita dulu. Katanya dia dulu. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan alasan dia. Nah, setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kita tanyakan keyakinan kelas, kemudian dia akan jelaskan. Itu tindakan yang akan dilakukannya setelah melaksanakan restitusi. Nah, ini tanggapan si anak atau murid setelah dilakukan restitusi. Itu salah satu contoh kasus yang kemarin sudah saya terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Anak-anak jadi merasa senang, merasa dihargai, dia juga tahu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dia ditemukan sendiri. Kemudian kita lanjut. Ada penyampaian materinya mengenai budaya positif itu sampai di situ. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kira-kira ada enggak pertanyaan dan bapak atau ibu yang mungkin mau ditanyakan, nanti akan kita jawab bersama-sama. Ada Pak? Ya, oke, Bapak Firlan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sampai sejauh ini saya ingin menanggapi Ya, terkait dengan presentasi yang Ibu sampaikan. ya Pak. Hari ini yang saya lihat itu sangat bagus sekali Bu, dan menambahkan pengetahuan saya bahwasanya mudah-mudahan kita bisa menerapkannya juga terhadap murid-murid kita ya, terhadap segitiga restorasi ini, karena juga termasuk menjaga mental dia juga, baik psikis maupun psikologi anak. Jadi itu sangat bagus sekali menurut saya. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Memang mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kita bisa menerapkannya dan tentunya akan berdampak kepada murid-murid di kelas. Ya, terima kasih Bapak atas sesinya. Apakah ada dari ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan Pak Aden. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa perbedaan peraturan kelas dengan
wabarakatuh. Waalaikumsalam